Cinta suci, kasih sayang tulus, dan kepedulian acap kali berbalas pengkhianatan. Pratiwi Novianti yang iba pada nasib Agus Salim hingga berhasil mengumpulkan donasi 1,5 miliar malah dilaporkan oleh mantan kepala waiters yang mengalami penyiraman air keras itu. Tetapi benarkah setelah sesumbar bakal memenjarakan Novi dengan bantuan Farhad Abbas, Agus kembali mengharapkan bantuan dari Novi? Benarkah Junaidi, mantan kuasa hukum Agus, memilih mundur setelah mengetahui ketidakjujuran Agus? Alhamdulillah, walaupun mungkin nilainya tidak sebesar yang dulu, tapi menurut aku dengan rencana Mas Icang mau cari second option di luar, mungkin akan membantu juga nih. Totalnya itu adalah 152.548.722. Ini uangnya, udah dalam uang cash. Saya serahkan ke Mbak Novi. Tadi Mbak Novi bisa serahkan ke keluarganya. Iya, terima kasih banyak. Ini kita dokumentasikan, kita kembalikan ke masyarakat. Amanahnya udah disampaikan ke Bang Ican dan keluarga lewat Mbak Novi. Alhamdulillah Bang, terima kasih banyak Mbak Novi, Bang Denny, dan masyarakat yang alhamdulillah udah banyak yang sangat peduli sama musibah yang sedang saya alami. Mudah-mudahan semua yang sudah membantu menyisihkan rezekinya, Allah balas kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan. Nasib baik dan karakter Faisal alias Icang, korban penganiayaan brutal yang membuat kedua matanya buta, acap kali dibanding-bandingkan dengan Agus Salim, korban penyiraman air keras. Icang dianggap beruntung lantaran simpati netizen terus mengalir, meski ia tampil tanpa ratapan pilu dan suara tersendat seperti yang diperagakan Agus. Pekan depan, Icang akan dibawa Novi ke Malaysia untuk menjajaki peluang melihat kembali melalui operasi kelopak dan bola mata. Saat bersamaan pengobatan Agus ditolak asuransi karena dianggap melanggar peraturan tentang pasien yang berhak mendapatkan pelayanan asuransi kesehatan gratis. Sementara Agus sudah terlanjur viral ditangani yayasan milik Pratiwi Novianti. Tak heran banyak netizen yang menyebut Agus panik dan iri melihat Icang cepat mendapatkan tindakan medis. Sementara ia mendadak memberi kode kepada Novi agar dijenguk dan mendapatkan kembali sisa uang donasi sebesar 1,3 miliar yang disimpan di rekening Yayasan Novi. Uang itu ada di Novi. Jangan lagi dipermalukan Agus. Uang di dia 1,3. Jadi Agus sekarang ditolak oleh BPJS. Rumah Sakit Cipto harus dananya dibayar. Mana bonnya hari ini? Kita lihat. Ya, supaya pemirsa jangan pikir gratis, ini bayar juga. Buat apa? Uang udah nggak perlu aku. Yang aku perlukan harga diri. Tuh kan? Sekarang blunder kan? Sekarang sudah ditolak BPJS. Kemarin sok-sokan nggak butuh duit. Katanya duit nggak penting. Agus sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih panas tinggi? Enggak sih kalau untuk panas tinggi, cuman kulitnya lukanya agak ada. Masih suka nguping kalau ada statement orang emosi bikin emosi, atau udah nggak mau dengar lagi? Ada sih, dengar pasti dengar. Cuman udah nggak berani yang kayak yang negatif sih. Ya, Krishna Murti adalah kuasa hukum baru Agus sejak Jainuddin dan RD Lau dikabarkan mengundurkan diri membela mantan waiters asal Aceh itu. RD Lau kabarnya mundur karena malu dihujat satu Indonesia karena menuduh Novi terjerat narkoba tanpa bukti. Sedangkan Jainuddin memilih pecah kongsi sejak 30 Oktober lalu karena menilai Agus sudah berbohong kepadanya. Jainuddin sempat mencurigai Agus sudah bisa melihat sejak lama, namun disembunyikan untuk kepentingan materi. Tak heran sebagian netizen menuding Agus mata duitan. Ya Allah, kan tuh. Masih ngegelepar begini, benar-benar depresi. Agus tenang, Agus sabar, tegar terus Agus ya. Iya, nggak bisa bicara, nggak bisa diajak ngomong. Agusnya nggak bisa diajak ngomong.
Tuh, dijedot-jedotin Gara-gara kepalanya. Zainuddin ya sama Gara-gara Jainuddin dijebak-jebak direkam-rekam ya, Wak. Tapi Wak udah curiga kan dari awal bahwa Jainuddin ngerekam tuh, Wak? Atau bagaimana, Wak? Saya keluar memang ada berbagai faktor ya yang mengharuskan saya keluar ya. Yang pertama memang antara saya dengan Bang Farhat mungkin berbeda cara dan jalan ya dalam proses hukum terkait Mas Agus ya. Agus digosipin, bahkan pihak sebelah ada ngejek-ngejek kita. Seolah-olah Agus ini bohong-bohong buta. Seolah-olah kapal kantor Farhat Abbas ini, tim Farhat Abbas, tim pembela kaum lemah ini pecah. Ya. Itu yang diungkap oleh Zainuddin dan mungkin Erdilau ya. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, Zainuddin dan Erdilau sudah minta maaf. Tapi saya bilang kalau Agus memaafkan kamu, berarti saya ikut. Agus memaafkan mereka? Maafkan. Mereka minta maaf ya Gus? Iya, Bapak Jainuddin. Mata kamu katanya kalau lihat dolar langsung terang, betul Gus? Iya, ada statementnya kayak gitu. Enggak, maksudnya betul, Agus gara-gara dolar langsung terang matanya. Enggak, Apakah Agus bisa astagfirullahaladzim. melihat sekarang? Kalau ngelihat sih enggak, paling tuh kayak ngelihat tuh cahaya. Sejak dituding melakukan kebohongan publik dengan mengaku kedua matanya masih buta, Agus baru gencar meminta Novi untuk membawanya berobat. Agus lupa bahwa dirinya adalah orang yang paling bernafsu memenjarakan Novi. Seperti pepatah, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Agus hanya melihat postingan Novi di Instagram terkait bukti mutasi rekeningnya sebagai sebuah aib yang mencederai harga diri keluarganya. Agus dan Elmi istrinya serta Wawa kerabatnya seolah tak pernah berpikir bahwa mereka tak akan bisa menikmati uang donasi jika tak ada Novi sebagai penggagasnya. Klarifikasi sudah dijelaskan bahwa ya kita mendapatkan laporan, ikutin prosesnya, tapi saya selalu ucapkan bahwa Mas Agus semoga bisa terketuk hatinya untuk melakukan pengobatan. Agus ini nggak mau masuk rumah sakit karena nggak mau sendiri di rumah sakit, harus bersama istri ya? Iya, betul. Nah, jadi Agus tergantung sama istrinya. Dan mereka berdua ini tergantung sama Wawa, ya Wah? Agus merasa terbantu dan merasa tertolong dengan kebaikan Wawa? Pasti dong. Senang karena Wawa dampingi Agus? Seneng banget. Prosesnya berjalan ya, kita belum ada terima panggilan ya Mas, gitu. Mungkin nanti kalau pada saat kita dipanggil ya pasti kita akan datang. Karena kita sebagai warga negara Indonesia taatakan peraturan dan undang-undang yang berlaku, itu aja. Maupun dia komen seperti apa jelek, memang saya udah jelek, mau dipandang apapun ya tetap aja jelek, nggak apa-apa. Dengan kondisi fisik yang demikian, siapa yang tidak terenyuh melihat Agus? Denny Sumargo pun iba dan tulus ingin membantu Agus. Namun sikap Agus yang dinilai lebih buruk dari kacang lupa pada kulitnya, bahkan cenderung seperti pepatah, air susu dibalas air tuba, karena melaporkan Novi membuat image Agus memburuk drastis. Drama ratapan pilunya justru mendulang banyak kecaman dari netizen yang maha paham atas semua karakter orang. Alih-alih bak menjadi tokoh protagonis yang menyayat hati pemirsa dengan penderitaannya, sebagian netizen justru menggambarkan Agus dan Farhat seperti tokoh antagonis yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan. Mereka berhak menilai, semua manusia itu berhak menilai seseorang gitu. Biarin aja, yang tahu kan sifat seseorang itu, apalagi sekarang itu ujian sangat berat buat Agus. Ya biarin aja, itu Allah yang tahu seperti apa Agus. Manusia hanya bisa menilai, tapi kan yang merasakan Agus, Allah juga bisa melihat mana yang tulus, mana yang enggak, gitu aja sih. Ya kita sih dari awal juga nggak pengen seperti ini ya, cuma kan situasinya yang emang nggak bisa kita kontrol sendiri, itu menyangkut orang banyak. Salah satu pesohor yang terseret pusaran perseteruan Novi versus Agus dan Farhat adalah Denny Sumargo. Seperti apa reaksi Densu saat tantangan adu kekuatan layaknya laki-laki sejati dibalas Farhat dengan tantangan berjibaku di ranah hukum?